Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali kabar medan laga menyapa Anda. Mari kita sama-sama saksikan klip-klip dari medan laga Ukraina yang mungkin Anda lewatkan dalam beberapa hari atau dalam beberapa minggu ini. Klip-klip ini kami susun dan kami sajikan kepada Anda di video kabar medan laga. Karena klip-klip berikut ini kami pikir sayang untuk Anda lewatkan. Mari langsung saja ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, kita akan melihat bagaimana aksi dari kru SPH Jumbo Rusia, yaitu 2S4 Yulpan. Di mana SPH ini punya kaliber jumbo, yakni 240 mm. Tidak disebutkan persis di mana lokasi dari serangan ini dilakukan. Namun, pasukan Rusia mengatakan, mereka sedang menargetkan sebuah pos komando dan markas sementara pasukan Ukraina di Zaporizhia. Dan menurut kami, video ini lebih baik jika disaksikan tanpa adanya backsong. Mari kita sama-sama saksikan bagaimana aksi dari SPH Yulpan dan juga efek dari mortir 240 mm. Одно огонь! Внимание! Выстрел! Внимание! Выстрел! Внимание! Выстрел! Video berikutnya, ini adalah tank T-72 Rusia yang kembali setelah melakukan hujan mortir di suatu area di garis depan yang tidak disebutkan namanya. Pasukan Ukraina yang sedari tadi sudah menunggu momen T-72 ini tidak liar lagi, kemudian mengangkat ATGM Javelin yang dibawanya. Kemudian boom, T-72 itu pun menjadi kepingan besi tua di medan laga. Ini adalah sebuah Bradley Ukraina, di mana dari sudut pandang ini, sepertinya sebuah GoPro ditaruh di sisi depan Bradley Ukraina ini. Kemudian tiba-tiba, terlihat sebuah hantaman mengenai IFV Bradley ini. Sesaat kemudian Bradley ini pun berhenti. Anda tahu apa yang menghantam dan menghentikan Bradley ini? Itu adalah mortir 125 mm yang ditembakkan dari tank Rusia. Mungkin tembakan ini langsung secara instan melumpuhkan kaki dari Bradley ini. Ini yang ada di tengah pepohonan ini adalah sebuah SPH Jumbo sekelas AHS Crab
yaitu dua S-19 MSTAS milik Rusia yang coba disamarkan oleh para krunya di sekitar pepohonan di kota Sofivka, Provinsi Luhansk. Kemudian terlihat sebuah hantaman dari drone FPV Ukraina menyambar MSTAS ini. Terlihat kemudian kru dari MSTAS ini keluar. Sepertinya ada yang tidak beres. Masa hanya disenggol drone FPV langsung ditinggalkan begitu saja? Dan benar saja, beberapa detik kemudian MSTAS ini mulai terbakar. Dan kemudian boom, ledakan yang sangat besar terjadi, membuat MSTAS ini menjadi butiran debu. Kini giliran pasukan Rusia yang membuat ledakan besar. Perhatikan dan jangan berkedip, karena ini adalah ledakan yang sangat besar. Ini adalah drone FPV Rusia yang menargetkan sebuah bangunan tempat pasukan Ukraina menyimpan stok amunisinya. Dengan sangat presisi drone FPV Rusia ini masuk ke bangunan itu. Dan kemudian boom, sebuah ledakan yang sangat dahsyat terjadi. Ini benar-benar ledakan yang sangat mengerikan. Anda tahu apa yang tersisa dari kejadian ini? Tidak ada. Semuanya lenyap menjadi butiran debu. Klip berikutnya, ini adalah sebuah tank T-80 Rusia yang baru saja terkena mortir dari lulusan terbaik sekolah artileri Ukraina. Anda tahu apa yang terjadi? Ya, menjadi api unggun di tengah hutan. Klip berikutnya, ini adalah sebuah percobaan serangan yang gagal dilakukan oleh pihak Ukraina, namun berubah menjadi misi evakuasi karena rapatnya ranjau di medan pertempuran. Di awal video bisa Anda lihat, sebuah tank Ukraina terlihat menginjak sebuah ranjau darat di lokasi ini. Kemudian ini adalah sudut pandang dari internal sebuah Humvee Ukraina yang dirilis oleh pihak Ukraina, yang menunjukkan pasukan pengawal tank itu memutuskan untuk melakukan evakuasi kru tank yang meledak tadi. Kemudian terlihat bagaimana hujan mortir menyambut Humvee Ukraina ini. Terlihat bagaimana Humvee ini bergerak cukup lincah di medan rerumputan lebat seperti ini. Misi penyelamatan pun terjadi. Terlihat baku tembak terjadi antara pasukan di Humvee ini dengan pasukan Rusia yang ada di sekitar lokasi. Kru Humvee kemudian mencoba memarkirkan kendaraannya di lokasi lain karena lokasi ini terlalu berbahaya. Namun kemudian, boom! Humvee ini terlihat luluh lantas setelah menginjak ranjau. Namun pada video terlihat krunya selamat. Mungkin hanya sedikit bergetar tangannya
setelah merasakan getaran yang hebat di tubuhnya. Inilah sedikit gambaran bagaimana kerasnya garis depan. Video berikutnya, kembali para lulusan terbaik Sekolah Artileri Ukraina menunjukkan aksinya. Ini, yang ada di dalam hutan, adalah kendaraan pos komando mobile untuk penguat sinyal dan serangan elektronik sinyal lawan. Namanya adalah R149 AKSH1 QZKB. Kendaraan ini terlihat coba disamarkan di dalam pepohonan, namun kemudian harus menjadi api unggun ketika sebuah mortir tepat menghantamnya. Lanjutan video yang dirilis oleh Brigade Artileri ke-44 Ukraina ini kemudian menunjukkan ada 2 unit SPH-2S5 Gyatsin S yang sedang terparkir dan siap beraksi. Namun, perang artileri terjadi dan SPH Rusia ini berhasil dijinakkan oleh pasukan artileri Ukraina. Dan hasil akhirnya, SPH Rusia ini terlihat menjadi bola api. Satu Gyatsin S lainnya yang ada di sampingnya juga terlihat menjadi besi tua. Kemudian ini adalah lokasi yang dikatakan sebagai tempat penyimpanan amunisi pasukan Rusia. Tanpa basa-basi, sebutir mortir kemudian didaratkan di lokasi ini. Dan boom, semua stok amunisi di lokasi itu langsung menjadi butiran debu. Video berikutnya, ini adalah sebuah kendaraan milik pasukan Ukraina yang digunakan mereka untuk mobilitas menuju lokasi ini, yakni sebuah lokasi di Provinsi Donetsk. Tanpa basa-basi, karena pasukan Ukraina terlihat sembrono memarkirkan kendaraannya, pasukan Rusia pun memberikan hadiah kepada mereka dengan roket anti-tank yang dibawa menggunakan drone FPV. Dan kemudian bisa Anda lihat bagaimana kondisi dari mobil itu setelah terhantam drone FPV. Seperti itulah mungkin gambaran jika mobil Anda yang ada di rumah dihantam menggunakan drone FPV yang membawa roket anti-tank ataupun mortir artileri. Ini adalah ledakan dari sebuah tank T-80BV Rusia di kota Avdiivka, Provinsi Donetsk. Seperti yang Anda lihat, kita disajikan dua sudut pandang dari ledakan T-80BV yang dikatakan menginjak ranjau darat ini, yakni sudut pandang kamera termal dan normal. Kemudian kita ditunjukkan bagaimana hasil akhir dari video tadi. Terlihat sebuah tank T-80BV yang hanya tinggal sasisnya saja. Dan terlihat sepertinya T-80BV itu mengaktifkan fitur turret terbangnya. Di sebelahnya juga terlihat T-80BV lainnya yang rusak dan ditinggalkan setelah terlihat kakinya terluka. Mungkin terkena ranjau lainnya di lokasi itu. Ini adalah sebuah tank T-64 Ukraina yang sedang terpantau oleh drone intai Rusia. Namun tiba-tiba, boom! Secara mengagetkan T-64 ini kemudian meledak setelah menginjak ranjau darat di lokasi itu. Kemudian terlihat seorang kru yang selamat berlari dari kejadian ekstrim ini, namun tidak tahu dengan kru yang lainnya. Kemudian di situ terlihat bagaimana kondisi dari T-64 Ukraina ini langsung menjadi besi tua. Ini adalah sebuah tank T-80BV Rusia yang baru saja ditinggalkan oleh para krunya di kota Zavitne. Ditinggalkan karena baru saja menginjak ranjau darat di lokasi itu. Kemudian pasukan Ukraina mengakhiri riwayat T-80 ini menggunakan rudal ATGM. Tidak disebutkan jenis ATGM-nya, namun sepertinya itu adalah aksi dari Javelin.
Video berikutnya, kali ini giliran lulusan terbaik sekolah artileri Rusia yang menunjukkan aksinya. Rumah ini dikatakan menjadi salah satu lokasi penyimpanan amunisi pasukan Ukraina untuk wilayah operasi di Kharkiv. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana sebutir mortir artileri mendarat tepat di lokasi itu dan terlihat membakar semua stok amunisi yang ada di dalamnya. Video berikutnya, ini adalah sebuah tank T-80BV pasukan Rusia yang ditinggalkan di sekitar kota Ugledar. Pasukan Ukraina kemudian memutuskan untuk menghancurkan tank ini menggunakan granat modifikasi yang dibawa oleh drone modifikasi mereka. Terlihat bagaimana granat itu dengan tepat masuk ke ruang internal tank. Kemudian terlihat tank mulai terbakar akibat ledakan yang dihasilkan. Hasil akhirnya sungguh di luar dugaan. T-80BV Rusia ini kemudian mengaktifkan fitur turret terbangnya. Ini tentunya dikarenakan T-80 ini ditinggalkan masih dalam keadaan full amunisi. Video berikutnya, ini adalah sebuah APC Ukraina yang terlihat mendaratkan pasukan infanteri di suatu tempat di garis depan Rabotino. Kemudian ini adalah kendaraan APC kedua. Sama, dia melakukan misi pendaratan pasukan infanteri di lokasi pertama tadi. Kemudian, begitu kendaraan APC itu pergi, pesta pun dimulai. Pasukan artileri Rusia langsung menghujani bangunan yang menjadi tempat persembunyian kelompok pasukan infanteri Ukraina itu. Terlihat dengan sangat akurat bagaimana dua bangunan itu terhantam mortir artileri. Bagaimana nasib pasukan yang ada di dalamnya? Ya tentu saja, banyak yang menjadi anumerta. Masih di Rabotine, kini giliran tempat persembunyian pasukan Rusia yang disikat oleh pasukan Ukraina. Di bangunan ini, dikatakan adalah tempat persembunyian dari sebuah kelompok pasukan Rusia. Kemudian pasukan Ukraina memutuskan untuk meratakan bangunan itu menggunakan JDAM, karena ada indikasi bahwa bangunan itu juga dijadikan sebagai pos komando operator drone FPV. Kemudian boom, ledakan yang cukup besar terjadi. Terlihat bangunan itu kemudian rata dengan tanah, dan pastinya juga dengan para penghuninya. Video berikutnya, ini adalah situasi dan kondisi dari ruang internal tank Rusia yang sedang menargetkan sebuah BMP Ukraina. Terlihat bagaimana tembakan pertama tampak belum melukai sang BMP. Kemudian tembakan kedua dilepaskan, dan boom! Terlihat BMP Ukraina itu langsung bertransformasi menjadi bola api. Dikatakan, aksi ini dilakukan oleh sebuah tank T-80. Ini adalah sebuah tank T-90M Rusia yang sedang disamarkan dan disembunyikan di dalam sebuah hutan di suatu wilayah di provinsi Luhansk. Pasukan intai Ukraina yang berhasil mengetahui hal ini langsung menyampaikan titik koordinat dari T-90M Rusia ini ke pasukan artileri mereka. Kemudian terlihat bagaimana sebuah mortir mendarat tepat di lokasi T-90M itu. Dan terlihat bagaimana tank tercanggih Rusia ini langsung muncrat. Terlihat kemudian T-90 ini mulai terbakar, dan pada akhirnya menjadikannya menjadi besi tua di tengah hutan. Di bawah itu adalah sebuah SPH Caesar Ukraina, bantuan dari Perancis, yang sedang diamati oleh pasukan intai Rusia.
Terlihat SPH itu coba disembunyikan di balik pepohonan oleh pasukan Ukraina. Namun pasukan intai Rusia sudah mengamati pergerakan mereka. Sesaat setelah SPH Caesar itu berhenti bergerak, pasukan intai langsung menyampaikan titik koordinatnya ke pasukan artileri mereka. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana sebutir mortir dengan sangat akurat mendarat di lokasi SPH Caesar itu, membuatnya terbakar dan terpanggang, dan pastinya menjadikannya menjadi besi tua di medan laga. Ini adalah sebuah IFV pasukan lintas udara Rusia, yaitu BMD-4M, yang nampaknya ditinggalkan setelah terkena ranjau di sekitar lokasi itu, yakni di sekitar kota Bakhmut. Kemudian pasukan Ukraina memutuskan untuk menghancurkan BMD ini menggunakan drone kamikaze FPV. Bisa Anda lihat bagaimana drone FPV Ukraina menghantam bagian atas BMD ini. Asap pun terlihat, dan kemudian boom, BMD ini meledak, dan yang tersisa hanyalah butiran-butiran kecil baja yang berserakan. Sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman kami yang sudah nyawer dalam 2 minggu terakhir ini, yang belum sempat kami sebutkan namanya, karena kami memang memutuskan akan menyebutkan nama-nama teman-teman yang nyawer di serial kabar Medan Laga. Terima kasih untuk Om Najmuddin, Om Gofur Faimandolin, Om Agus Inhade, Om Samsul Hadi, Om Wagio Abu Sofia, Pak Menhan Sergei Shoigu, Om Art Rizal, Om Arjuna Ireng, Om Agung Hidayat, Mas Adminah Farm, Om Aris Kris Harnoto, Om Blue Chips, Om Randy Kean, Om Poseidon, Om Arsa Cakrawangsa, Om Yahya Priyadi, Pak Menhan Sergei Shoigu, Pak Haji Adolf Hitler, Om Black Sea, Om Arjuna Ireng, Om Teguh Susanto, Om Ataman Ataboy, Pak Haji Adolf Hitler, Om XGA Pedos, Om Blue Chips, Om Muhammad Prima Taruna, Om Blue Chips, Om Black Sea, Om Arjuna Ireng, Om Wong Bali 2002, Om Adang 766 Hai, Om Nugroho Budi, Om Heri Astoni, Om Herman Syah Tanjung, dan Om Arjuna Ireng. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk sawerannya. Salam buat keluarga di rumah. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Dan kurang lebih seperti itulah durasi ekstra panjang kabar Medan Laga. Berikan komentar Anda.